welcome to Singapura. Ini adalah hari pertama kita di Singapura, yang pasti paspor wajib. Kemudian download My Telkomsel ya, yang pakai Telkomsel atau provider apapun. Karena apa? Jadi kita tinggal isi beli data selama masih ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau yang dari Soekarno, jadi pas nanti nyampe di sana tinggal aktifkan roamingnya. Jadi nggak usah pakai beli-beli kartu di sana ya, supaya nggak copot-copot kartu, jadi nggak repot. Kemudian wajib ngisi SG Arrival Card. Download yang ini My ACA. Karena apa? Wajib diisi H-3 ya, atau nggak harus 3 hari sebelum, tapi bisa 2 hari sebelum harus diisi, wajib. Nah, kemudian Steamapper juga kita wajib download. Karena apa? Itu sangat penting banget di sana, kemana-mana kita bisa membutuhkan maps Singapura. Nah, ini kami udah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Kita keberangkatan itu jam 8.15 pagi ya. Jadi itu benar-benar sangat on time banget. Yuhu, akhirnya kita udah masuk, udah siap-siap. Seperti biasa, pramugari-pramugara ada sapaan yang ramah, ya kan. Terus sama aja sih untuk peraturan cabin itu ya 7 kilo ya. Kalau barangnya banyak ya bisa pakai bagasi. Cuma kita karena kopernya kecil, cukup di cabin aja. Kurang lebih 30 menit, 40 menit. Kemudian makanan kita keluar. Dan yang pasti menunya hauce tenan. Super lengkap, ada buahnya, ada yogurt, ada susu, ada jus. Kita juga bisa rekomen jusnya ya kan.
Yuk, kurang lebih 1 jam 20 menit kita sudah sampai di Singapura. Dan destinasi pertama kita adalah ke Jewel di Changi ya. Kita sudah begitu sampai kita langsung aktifkan roaming. Kan kita sudah beli data jadi langsung aktif ya. Sinyalnya mantap banget. Kita ambil yang 3 hari. Murah kok, 100.000. Destinasi pertama pas nyampe di Changi Airport adalah ke spot Jewel. Karena apa, kita mau foto-foto sebentar di sini. Di sini selalu ramai ya. Jadi untuk ngambil spot-spot foto itu jangan terlalu lama juga supaya gantian sama yang lainnya. Nah, untuk ke Jewel itu kalau dia ada di terminal 1, 2, dan 3 di antara itulah pokoknya. Kita bisa mengakses Jewel Changi Airport itu dari ketiga terminal tersebut. Jadi nanti kita naik Skytrain ya. Karena kita masih ada di dalam itu masih free. Kita belum keluar dari imigrasi. Nah, kalau dari Terminal 1 kita bisa berjalan kaki dari aula kedatangan Terminal 1 ke Jewel Changi Airport. Atau kita juga bisa berjalan kaki dari Terminal 1 kedatangan pada lantai 1. Pokoknya tergantung banyak kok petunjuknya gitu. Nah, ini keren banget ya. Putu-putunya dirasa udah cukup. Kemudian kita langsung keluar dari imigrasi. Pas keluar itu nanti banyak stand-stand yang akan jual kartu untuk transportasi. Nah, kita beli Singapore Tourist Pass. Ini selama 3 hari kita nggak usah isi ulang ya. Agak mahal sih, per orangnya 500-an lebih, tapi kita nggak repot lagi kalau habis isi ulang. Ada yang lebih murah EasyLink, tapi itu wajib diisi lagi kalau habis. Nah, kita nggak mau repot, langsung beli aja. Jadi nanti pas 3 hari udah nggak bisa di-refund ya, itu nggak di-refund. Maps kita langsung ke hotel. Kita nginep di Sentosa Island. Di Harbourfront kita nginep di Travelodge Harbourfront selama 2 hari aja sih. Nah, kita udah nyampe, hotelnya cukup nyaman. Di sini banyak juga yang nginep di sini ya, berbagai ada dari Asia, orang-orang bule juga banyak di sini. Nah, karena ini udah 2:30 kita langsung bisa check in. Jadi nggak repot-repot lagi bawa-bawa koper ya.
Karena udah selesai taruh koper kita langsung nyebrang ke si Vivocity. Jadi Vivocity itu ada di depan Hotel persis. Kurang lebih 5 menitan lah ya, 5 menitan, 7 menit, pokoknya sekuat tenaganya untuk jalan, karena di sana itu kan harus jalan kuat. Nah, untuk ke Universal itu kita masuk via Vivocity ini. Nanti kita akan beli tiket masuk. Bertiga itu $12 Singapura ya. Berarti sekitaran ya 144.000 untuk bertiga. Ya udah dibagi 3 aja. Jadi nanti kita naik Skytrain menuju ke Universal. Nah, di Universal itu kalau masuknya itu kan sekitaran ini ya, kalau lagi ada promo 900, kalau lagi nggak ada promo itu 1,3 masuk. Tapi nggak cuma di main di dalam Universal Studio aja sih. Sekarang ada si akuarium, terus ada tempat ada pantainya juga sih sebenarnya, cuma kita nggak mampir ya, kita nggak masuk list untuk ke pantainya. Kita cuma mau ke sekitaran Universal aja. Nah, ini dia tiketnya, kita udah langsung pas di sini naik Skytrain-nya, kita udah turun nih. Nanti dari sini udah langsung kelihatan. Nah, ini. Kemudian kita langsung ke si akuarium. Tiket ke masuk akuarium itu untuk 3 orang $132 Singapura, berarti 1.584 ya. Sebenarnya kalau mau agak murah sama aja sih, kurang lebih sama, ada di aplikasi Klook ya. Cuma kita nggak beli karena masih ragu-ragu mau ke sana nggak ya, mau nggak, takutnya nanti nggak jadi udah beli, belum tahu waktunya gitu ya, pas nyampenya di sana itu jam berapa. Takutnya kalau udah malam, ini kan dia tutupnya jam 7 malam ya, nanti kan sayang. Cuma karena kita pas nyampe jam 5 masih ada lah waktu untuk keliling. Ini bener-bener keren ya, mewah banget. Ikan-ikannya itu juga super duper keren, unik-unik. Pokoknya wajib kesini deh. Kalau udah nyampe kesini nanti pasti kagum lah. Di sini ramai juga orang yang kesini. Pas ini hari Valentine ya, 14 Februari, banyak anak muda-muda yang lagi happy hari itu.
udah puas-puas nonton para ikan-ikan. Akhirnya kita keluar, masih ini jam berapa ya? Jam 6:30 tapi kok masih cerah ya. Kita sempat foto-foto dulu dan duduk-duduk dulu. Masih bingung ini mau kemana. Cuma karena lapar kita jajan-jajan dulu sebentar. Rencananya tadi mau nonton ini ya, lighting gitu-gitu, ada taman flowers gitu. Cuma nggak jadi deh, pokoknya karena udah capek kali ya. Nggak lama duduk-duduk, nanti di situ ada atraksi mungkin karena masih nuansa suasana Imlek, menuju Cap Gomeh ya. Jadi masih suasananya rame banget pada saat itu hari Jumat. Nah, kalau ke Singapura itu apa sih yang bikin kamu ini shock pada saat ke Singapura? Kaget lah ya, maksudnya kultur mereka itu apa sih gitu. Nah, kalau di sana itu kan kalau pengguna eskalator harus berdiri sebelah kiri, betul nggak? Karena kalau kita diem harus sebelah kiri, sebelah kanan tuh buat yang mau jalan cepat. Jadi nggak akan ada yang berdiri sembarang menghalangi jalur. Ya betul ya kan? Terus kalau di bahasa Singapura itu bahasanya apa sih? Kadang kita bingung karena Singlish ya, campuran bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, Tamil dan dialek lainnya. Jadi kadang-kadang ada yang pas ngomong kita langsung ngerti, kadang ini apa ya. Nah, dicampur gitu lah. Ya kan? Yang punya pengalaman ayo. Nah, ini dia. Atraksinya ini keren banget ya, lampu-lampunya itu mewah banget. Nah, apalagi sih pengalaman kamu ke Singapura kalau ini? Kalau kita habis makan kita harus self service, betul nggak? Ya kan? Di food court itu atau di hawker center wajib balikin piring sendiri. Di sini juga udah ini sih di Indonesia, tapi belum semua. Terus sendok dan minum juga ambil sendiri. Sama aja sih kalau kita makan di Merugame Udon ya, sama persis kayak gitu. Kita udah nggak kaget juga, cuma belum semua. Terus apalagi sih yang menjadi pengalamanmu kalau ke Singapura? Jalanan super bersih dan rapi, betul nggak? Nggak akan ada kabel semrawut yang melintang di jalanan atau sampah-sampah, nggak akan ada. Kotanya terlihat lebih rapi dan modern aja ya, karena mungkin nggak ada kabel dan yang bikin berantakan di mata. Terus kita akan selalu menemukan banyak lansia masih bekerja, bener ya. Mereka itu banyak yang bekerja di bagian waiter, cleaning service atau penjaga restoran. Mungkin kalau di kita di sini tuh kasihan ya. Kalau di sini mayoritas kita kalau udah lansia itu sudah pensiun, udah diem. Padahal sebenarnya jadi pikun ya, cepat pikun. Terus apa lagi yang bikin kita terkesan terpesona dengan aturan di sana apa aja? Aturannya ketat, bener gak? Merokok di tempat umum itu dilarang keras. Gak akan nemu orang yang ngerokok sembarangan. Dilarang mengunyah permen karet. Itu dari sejak
tahun 92 ya, karena mungkin kalau orang habis makan permen kan tempelin di mana-mana ya kan, tuh di sana tuh aduh bener-bener keren lah. Kalau buang sampah sembarangan siap kena denda tinggi, jadi sebaiknya sampah kantongin sendiri. Aduh keren banget. Apalagi ya yang culture shock yang kamu temuin di Singapura, apa ya, nggak akan nemu warung-warung ya. Kalau di KL masih ada warung ya, warung-warung kecil di pinggir jalan masih ada gorengannya. Kalau di sini benar-benar nggak ada. Kita harus benar-benar ke minimarketnya atau di dalam mallnya. Ya itu sih yang bikin selalu kangen ke Singapura ya. Jadi kalau misalnya ada rezeki mau ke sana lagi nggak? Aku mau dong, aku mau. Terus menu makanannya juga enak-enak, nggak ada yang gagal. Yup, ini kita masih ada di Sentosa Islands. Atraksinya ini berapa lama ya? Lama, 20 menitan sih. Habis itu karena kita udah capek-capek, udah lelah dari seharian, karena kita dari rumah kan udah bangun jam 4 pagi, udah berangkat ke bandara, jadi tenaganya itu waduh udah bener-bener lelah. Akhirnya kita nggak jadi nonton atraksi yang itu loh, yang lighting ditembak ke laut. Ada di situ juga, itu bayar ya, itu bayar itu per orang berapa ya, 290 apa, ini aku nggak merhatiin lagi. Yang penting kita nggak jadi ke situ, kita langsung balik deh. Ini apa, ramai juga sih di sini yang nonton ini. Keren. Akhirnya udah malam, kita naik Skytrain, terus langsung keluar kita nemu food court ini. Aduh, pengen banget makan di sini guys, pengen banget. Karena apa? Berbagai macam menu. Cuma pas keluar itu ramai, nggak dapat tempat duduk. Aduh. Terus tempat duduknya itu khusus maksudnya nggak bebas duduk gitu. Food courtnya itu khusus, misalnya ini buat dimsum. Nah, sementara malam itu aku lagi nggak kepengen makan dimsum, akhirnya udah muter-muter, udah encok, kaki udah pegel banget, udah haus, lapar, udah muter 2 kali nggak nemu-nemu juga. Akhirnya dengan kecewa dan patah hati sepatah-patahnya, akhirnya kita turun aja. Kita masih ada di dalam Vivo City, muter lagi, lihat-lihat ini makanan, adanya steak. Aku lagi nggak mau makan steak, nemu resto Taiwan dan ada nasinya. Jadi aku kalau kemana-mana itu harus nemu nasi ya. Akhirnya kita nemu resto Taiwan. Nah ini enak banget, itu dagingnya itu aduh bener-bener empuk, enak banget. Nah ini udah kenyang, udah capek banget, udah gak kuat lagi kakinya. Kita juga gak mungkin balik lagi ke Sentosa ya, karena kita udah keluar ya, itunya juga udah tutup. Nah ini kita nyebrang, kita ke hotel. Kalau nginep di Harbourfront itu ya itu enaknya gitu, kita tinggal jalan aja kalau mau ke Universal.
Destinasi terakhir hari ini berakhir dengan nyampe hotel kembali dan waktunya mandi-mandi istirahat. Sampai besok lagi. Good night.